Haleluya, haleluya, Shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya mendapatkan cuplikan video di channel Bang Tamparagi mengenai hilangnya channel Scott dan Ibu Sofiatul serta copyright strike Fatimah Sa'diyah dan dolar merah kuning. Menurut saya video ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan bila kita mengalami seperti yang dialami oleh Ibu Sofiatul, oleh Scott, dan copyright strike Fatimah Sa'diyah dan dolar merah kuning. Kemungkinan kalau apa yang dialami oleh Ibu Sofiatul itu agak susah, karena kalau di take down oleh pihak YouTube, ya secara otomatis channel kita tidak akan kembali. Tetapi apabila dihack, itu Bapak Ibu masih bisa dikembalikan. Karena saya pernah mengalami beberapa waktu yang lalu ketika channel saya hilang. Tidak muncul di media sosial. Ketika saya cari tidak muncul, lalu saya menghubungi Bang Tamparagi, lalu Bang Tamparagi menghubungkan saya dengan gereja YouTube. Oleh pihak gereja YouTube menghubungkan saya dengan pihak Google. Nah, terjadilah komunikasi saya dengan pihak Google. Dan puji Tuhan, dalam waktu 24 jam, channel saya bisa dikembalikan lagi. Meskipun sudah sempat diganti nama channel. Lalu semua video di private. Tapi masih bisa dikembalikan. Itu karena dihack. Tetapi bila di take down oleh pihak YouTube, kemungkinan besar channel kita tidak akan bisa kembali. Karena dianggap oleh pihak YouTube, kita melanggar komunitas seperti yang disampaikan nanti oleh Bang Tamparagi. Nah, begitu juga mengenai report, saudara. Saat ini tidak mudah channel seseorang itu di-report. Oleh pihak YouTube juga memantau. Alasan apa orang mereport channel orang lain? Alasannya apa? Bila alasannya masuk akal, baru oleh pihak YouTube channel kita dianggap bermasalah lalu di-take down. Itu bila di-report. Tetapi tidak semudah itu di-report. Pihak YouTube tidak menerima begitu saja setiap channel yang di-report oleh banyak orang. Bisa dikarenakan ketika di-report itu karena orang itu cemburu atau karena hal yang lain, bukan karena pelanggaran. Tetapi bila didapati oleh pihak YouTube bahwa channel yang di-report itu mendapatkan satu pelanggaran yang sangat fatal, maka oleh pihak YouTube tidak segan-segan mereka mengambil tindakan tegas. Tetapi bila oleh pihak YouTube ketika mereka survei tidak didapati masalah yang serius, maka channel kita masih utuh, tidak diapa-apain oleh pihak YouTube, dan report orang itu diabaikan oleh pihak YouTube. Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya untuk melihat bagaimana pengulasan daripada Bang Tamparagi. Halo semua, saya barusan mendapatkan kabar bahwa channel YouTube Scott Orang Indonesia dan Al Hayat Indonesia hilang. Saya juga mendapatkan kabar bahwa channel Fatimah Sa'diyah kena copyright strike. Jadi saya akan bahas ketiga masalah ini, sekaligus juga saya akan bahas tentang dolar merah dan kuning. Ini banyak teman-teman yang tanya ke saya ya. Jadi saya akan bahas ini semua di video ini. Oke, kita mulai satu persatu, mungkin dari yang paling bawah dulu. Saya mau kasih tahu teman-teman bahwa YouTube tidak mengenal agama. Ini yang pertama yang teman-teman harus paham dulu. Jadi kalau kamu berpikir bahwa kamu kena dolar merah kuning, kamu kena copyright strike, claim atau yang lain, kamu kena hack, kamu kena take down, karena kamu beragama tertentu, kamu salah. Ya, itu tidak ada urusannya dengan agama. Salah satu yang buktinya adalah begini. Saya sering kena dolar merah atau dolar kuning. Itu salah satunya karena hate speech. Nah, ada yang karena bilang orang Islam begini, dan juga bisa terjadi karena berkata orang Kristen itu begitu. Itu bisa kena, itu dua-duanya. Itu bisa kena pasal di dalam YouTube yang disebut hate speech, ya. Jadi itu bisa kena dolar kuning. Dua-duanya, mau ngomongin Kristen, ngomongin Islam, atau ngomongin agama lain, semua bisa kena dolar merah, dolar kuning. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu beragama apa. Oke? Nah, yang ini ya, dolar merah dan dolar kuning ya. Dolar merah itu berarti tidak dapat iklan. Dolar kuning berarti tidak semua sponsor mau beriklan di video itu yang kena dolar kuning. Nah, kira-kira kalau dapat dolar kuning itu, dapat revenue dari iklan itu 10% dari video yang dapat dolar hijau. Dolar hijau berarti tidak ada masalah apa-apa. Nah, teman-teman dapat dolar merah atau dolar kuning, itu bukan berarti teman-teman akan kena masalah di dalam channel YouTube-nya. Itu tidak ada hubungannya, cuman di dalam video itu aja. Berarti teman-teman tidak dapat iklan atau mendapatkan iklan sebagian doang. Itu artinya dolar merah dan dolar kuning.
Oke, berikutnya adalah copyright claim dan copyright strike. Artinya copyright claim dan copyright strike adalah sebagian atau seluruh isi video kamu mengandung konten yang dilindungi oleh hak cipta. Copyright ini bisa berupa gambar, bisa berupa suara. Dan YouTube sangat galak teman-teman sama soal hal ini ya, soal copyright. Jadi kita ngambil cuplikan dari video orang lain, dari channel orang lain, baik itu berupa gambarnya doang atau berupa suaranya doang, walaupun cuma sedikit, YouTube bisa tahu. Oke, ini sangat berbahaya, sangat mesti hati-hati sekali dalam hal mengambil video orang lain atau mengambil gambar orang lain atau mengambil suara dari orang lain. Hati-hati sekali. Nah, ada beda antara copyright claim dengan copyright strike. Copyright claim itu yang punya aslinya mengklaim itu, gitu ya. Mengklaim itu bisa ada dua pilihan, ada dua kemungkinan yang disebut dengan copyright claim. Yang pertama, kita punya video tidak dapat PAN, atau yang kedua revenue sharing. Nah, ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh, ini adalah video lomba cipta lagu Sahabat Tanpa Ragi. Ini ternyata ada salah satu lagu yang kena copyright claim. Ini yang klaim adalah ini nih lagunya nih, Target Not C backing track. Ini di menit ke 32.09 sampai 33.049. Oke, lagu itu ya. Jadi YouTube kasih tahu, dan ini ternyata cuma gitarnya doang yang kena, gitu. Saya tahu bahwa Fadly Kupang itu sebenarnya tidak ngambil dari Target Not Si backing track ini, tetapi kebetulan mirip nada-nadanya. Jadi itu kena copyright claim. Nah, apa yang terjadi dengan copyright claim? Di sini dia bilang ya, video monetization being held. Iklan di video ini ditahan. Jadi dia yang punya copyright ini menginginkan revenue sharing. Oke, jadi satu video ini, semua video ini ada revenue, dapat iklan, itu mesti bagi ke dia gitu. Cuman karena sekian detik doang ini ambil lagu dari dia, itu namanya copyright revenue sharing. Nah, apa yang bisa dilakukan jika terjadi hal ini? Kita bisa dispute, kita bisa bantah. Dan ini sekarang saya lagi dalam proses untuk membantah YouTube. Itu ada prosesnya, bisa diterima, bisa ditolak. Tapi ini ada proses, kita bisa bantah. Orang bisa claim copyright, kita bisa bantah. Oke? Ini namanya copyright claim. Nah, ada lagi copyright strike. Copyright strike itu berbeda ya. Copyright strike itu video kamu dihapus oleh yang punya konten awal. Jadi yang punya konten awal itu nggak mau kamu dapat iklan, nggak mau kamu revenue sharing sama dia, tapi mau video kamu tuh dihapus. Gitu. Itu namanya strike. Dan kalau misalnya 3 kali dalam sebulan itu kamu kena 3 kali strike, channel kamu dihapus dan itu tidak bisa kembali. Oke? Saya tahu ini karena saya pernah kena 2 kali di channel paling mula, di channel Open Biblika dulu. Pertama oleh Irene Handono, saya ngambil cuplik dia punya video dan saya berikan komentar, itu kena. Terus begitu yang kedua adalah dari luar negeri, seorang profesor yang berbicara tentang sejarah Al-Quran. Itu pun saya kena strike oleh dia, gitu. Dia kena 2 kali. Jadi supaya saya nggak kena 3 kali, channel itu semua video itu semua saya sembunyikan semua, dan saya lebih baik saya bikin video channel baru. Makanya dari situ saya bikin channel Tanpa Ragi dari channel Open Biblika ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kamu kena 3 kali strike dalam sebulan, channel kamu bisa dihapus. Ini saya ngomong begini bukan cuma buat teman-teman yang Kristen ya, yang punya channel Kristen. Saya ngomong ini buat teman-teman semua yang punya channel di YouTube, termasuk channel Muslim, channel yang lain-lainnya juga. Ini kita perlu tahu, oke? Karena ini kita YouTube ini platform kita bersama ya. Oke, nah ini adalah copyright strike. Ini saya baru dapat dari Fatimah. Ini tulis gini baru. Ini dari video yang berjudul Baru Tahu Muhammad Ternyata Wujudnya Allah. Ini visibilitasnya dihapus, monetisasi tidak memenuhi syarat, pembatasan hak cipta. Nah ini strike, ini dihapus nih ya, kena strike. Kalau 3 kali kena seperti ini, di dalam satu channel ada 3 video yang kena strike berturut-turut dalam sebulan, itu channelnya hilang teman-teman dan nggak bisa balik. Oke, ini copyright strike. Hati-hati jadi masalah copyright. Dan itu juga kenapa saya mau bikin lomba cipta lagu, supaya kita punya lagu-lagu baru yang tidak kena copyright. Nah, ada beberapa lagu yang ternyata saya juga baru tahu, lagu lama, saya pikir lagu itu tidak ada masalah, lagu gereja gitu. Ternyata itu ada copyrightnya, bahkan itu yang copyright itu orang Korea. Saya pernah ngalami itu ya, lagu Bagai Raja Wali atau apa gitu. Ternyata yang punya itu orang Korea copyrightnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke channel Scott Orang Indonesia. Channel Scott Orang Indonesia ini hilang ya. Nah, tetapi kalau dicari di YouTube, keluar channel dengan nama yang lain. Oke, kita coba ya. Channelnya Scott Orang Indonesia. Oke, kita cari di sini, buka YouTube. Scott Orang Indonesia. Nah, kita lihat di sini ada keluar channel baru yang tulisannya Paleologi. Nah, ini adalah channelnya si Scott Orang Indonesia sebenarnya, tapi dia sudah diganti nama. Oke? Sudah diganti nama dengan nama lain. Artinya apa? Artinya channel Scott Orang Indonesia itu kena hack, ya. Kenapa bisa kena hack? Kemungkinan pertama karena username dan passwordnya si Scott Orang Indonesia ini bocor, ada yang tahu dan itu kena hack. Nah, kemungkinan kedua yang lebih mungkin adalah karena kena malware. Yang pertama tadi kena username dan password bocor, seharusnya kita semua nggak sebodoh itu ya. Nah, yang kemungkinan besar yang lebih kemungkinan besar kena adalah kena malware. Apa itu malware? Malware itu adalah software yang
ya yang jahat ya, software-nya nggak benar gitu. Nah, kenapa bisa kena malware? Kemungkinan besar karena buka link jebakan atau karena install aplikasi jebakan di komputer atau di handphone. Jadi bisa di komputer, bisa di handphone. Ini dulunya bisa, hati-hati. Kalau di handphone, hati-hati dengan buka file yang belakangnya tulisannya .apk. Itu jebakan, jangan pernah dibuka. Di laptop juga kalau misalnya ada yang suruh buka link ini, buka link itu, jangan mau. Terutama misalnya kayak saya nih, saya pernah beberapa kali ada yang mendadak kirim email itu nawarin sponsor, mau beriklan di channel tanpa ragi, disuruh buka chat link yang ini. Saya tidak akan pernah mau buka seperti itu, karena itu kemungkinan besar adalah malware. Ya, langsung kita punya komputer itu bisa kebaca sama dia. Jadi hati-hati untuk jebakan-jebakan ini, link yang aneh-aneh atau aplikasi yang aneh-aneh, jangan pernah dibuka di komputer atau di handphone. Oke? Nah, tetapi yang channel Scott Orang Indonesia ini ini juga saya pernah kejadian ya, bukan saya yang kejadian, tetapi teman-teman kita banyak yang pernah kejadian ini. Salah satunya, ya channel, ya bukan Kristen, ada channelnya si ini ya, siapa ya, yang bahas sejarah itu pernah kena, tanya sama saya, kita bantu. Terus dari itu juga Romo Daniel pernah kena, dan terakhir yang saya bantu kena adalah Louis Prasetyo. Jadi kasusnya sama, karena bukan jebakan atau install aplikasi di komputer atau di handphone. Ya, yang terakhir saya bantu Louis Prasetyo itu masih bisa balik. Semua itu bisa balik ya teman-teman. Kalau yang seperti ini kena hack itu bisa balik. Caranya gimana? Yang pertama adalah lapor ke YouTube dan klaim channel kamu balik. Kamu lapor ke YouTube, minta channel kamu dibalikin ke kamu. Oke? Nah, jika kamu nggak bisa, minta bantuan channel lain. Waktu itu yang terjadi dengan Louis Prasetyo. Kalau Romo Daniel, saya kasih tahu dia, timnya dia bisa langsung ke YouTube dan itu bisa balik. Terus kalau Louis Prasetyo kasusnya tidak bisa, dia udah nggak bisa akses ke YouTube lagi karena sudah diblok. Nah, itu tidak bisa, dia minta bantuan ke saya, channel yang masih aktif, untuk melapor ke YouTube. Saya laporkan ke YouTube dan YouTube melihat menanggapi saya dan itu channelnya dibalikin ke Louis Prasetyo. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau kamu sudah balik channelnya, kamu segera ganti ganti password yang nomor 1. Yang kedua, tingkatkan keamanan. Ada 2 langkah kalau kamu belum aktifkan. Nah, setelah itu, yang harus kamu lakukan adalah factory reset komputer dan handphone. Jadi buang semua software yang ada di komputer dan handphone, buang semua. Install ulang, login ulang dari awal semuanya. Daripada kamu kena lagi. Soalnya ini yang terjadi dengan Louis Prasetyo kemarin. Jadi channel YouTube-nya udah dibalikin oleh YouTube, tetapi 1 hari kemudian itu dihack lagi. Kenapa bisa begitu? Karena software hacknya itu masih ada di dalam komputer atau laptopnya dia. Di dalam laptopnya dia atau di dalam handphonenya itu masih ada. Jadi terpaksa harus lapor lagi ke YouTube, YouTube balikin lagi, baru setelah itu diganti itu semua. Komputernya sama handphonenya di reset ulang semuanya, softwarenya semua dihapus, ulang lagi, install ulang semuanya, login lagi semuanya dari awal. Itu terpaksa harus begitu supaya nggak kena hack lagi. Tetap, ya itu solusinya ya. Jadi teman-teman sebelum kena, hati-hati. Tapi yang ini masih ada solusi ya. Ini banyak yang kena ya teman-teman, hati-hati. Terus udah gitu yang terakhir channel Al Hayat Indonesia. Nah, ini kasusnya berbeda. Kalau kita lihat di sini, kita cari Al Hayat Indonesia gitu ya. Al Hayat Indonesia. Ini kita cari udah nggak ada. Udah tidak ada sama sekali ya. Di sini kita lihat channelnya udah nggak keluar. Nah, seperti ini kemungkinan besar ini kena take down oleh YouTube. Ini di take down oleh YouTube. Ini yang terjadi sama channel Tanpa Ragi yang sebelum ini, channel Tanpa Ragi lama. Saya kena take down oleh YouTube. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah melanggar aturan komunitas YouTube. Contohnya, saya upload video yang menampilkan teroris yang sedang beraksi. Nah, itu melanggar aturan komunitas YouTube dan channel saya langsung di take down. Apakah channel itu bisa balik? Itu tidak bisa balik, teman-teman. Kalau udah kena take down begini, ini udah nggak bisa balik. Bahkan, bukan hanya nggak bisa balik, tetapi emailnya itu diblok supaya tidak bisa bikin channel baru. Jadi ini hati-hati nih, aturan komunitas YouTube itu teman-teman yang masuk ke YouTube harus hati-hati ya. Jangan sampai melanggar aturan komunitas YouTube. Itu dibaca baik-baik, oke? Yang nggak boleh, video-video seperti teroris ini nggak boleh. Saya udah belajar dari situ, makanya ada kasus-kasus seperti itu saya udah nggak mau lagi tampilin di channel saya. Saya nggak mau lagi kena. Terus udah gitu ada lagi yang teman saya lupa gitu, saya siapa itu. Dia kena hack. Setelah dia kena hack, terus udah gitu hackernya itu menampilkan video porno. Nah itu langsung udah kena hack, di take down itu sama YouTube. Oke, itu langsung kena take down. Video porno, video teroris, terus video-video lain yang melanggar aturan komunitas YouTube itu langsung kena. Dan ini tidak bisa kembali lagi. Jadi apa yang harus dilakukan kalau seperti Al Hayat, Sofiatul ya harus mulai dari nol. Bikin channel lagi, pakai email baru, mungkin pakai identitas yang lain juga, karena identitas ya misalnya kita udah terdaftar, kita punya email dengan kita punya identitas, itu pun diblok. Jadi identitas kita juga nggak bisa bikin email baru, nggak bisa mulai channel baru. Jadi masih pakai identitas orang lain, mulai dari nol, bangun lagi tuh channel dari awal ya. Dan kita harus belajar dari kesalahan, jangan sampai diulangin lagi. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Saya berharap kita semua bisa lebih baik lagi di dalam channel YouTube. Ini platform kita bersama, kita harus jaga dan kita harus patuhi bersama juga. YouTube yang buat aturan ya kita harus manut juga. Ini adalah platform yang kita harus jaga bersama ya.
Nah, satu lagi juga kemungkinan besar saya akan dalam waktu dekat, saya ada kepikiran untuk mendorong channel-channel baru yang mau fokus, mau konsentrasi di YouTube jadi apologet. Kemungkinan saya mau fokus di situ, saya mau dorong dan saya mau mulai seperti ya anggap seperti buka kelas atau apprentice ya untuk mendukung channel-channel baru ini supaya makin banyak channel-channel Kristen yang bagus-bagus di masa yang akan mendatang. Oke, mungkin itu aja sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati kita semua.